Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai linear programming the simplex method fungsi minimum. Mata kuliah penelitian operasional, dosen pengampu Ibu Eni Aryani, program studi teknik industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, semester ganjil 2025-2026. Perkenalkan, saya Sahida dengan NPM 2403-2010-030 sebagai Ketua. Saya Vela Intan Kalila dengan NPM 24032010043 sebagai Wakil Ketua. Saya Aceh Karameng Tias dengan NPM 240320101033 sebagai anggota. Saya Arta Fakri Nugraha dengan NPM 240320010026 sebagai anggota. Selanjutnya terdapat studi kasus. Diketahui persoalan linear programming sebagai berikut. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 2x1 dikurang x2 dikurang 3x3 dengan batasan-batasan 2x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 8, x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 6, x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih kecil sama dengan 12, dengan syarat x1, x2, dan x3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan persoalan tersebut dengan the simplex method dan tentukan keputusan optimalnya. Di sini terdapat penyelesaian. Bentuk standar minimumkan Z sama dengan 2x1 dikurang x2 dikurang 3x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 lalu dibinaruaskan menjadi Z dikurang 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 dikurang 0x4 dikurang 0x5 dikurang 0x6 sama dengan 0. Batasan-batasan 2x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 8. Min x1 dikurang 3x2 dikurang 2x3 ditambah x5 sama dengan negatif 6. X1 ditambah X2 ditambah 3X3 ditambah X6 sama dengan 12 dengan syarat X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama yaitu menentukan kolom kunci terlebih dahulu dengan cara melihat angka positif terbesar yang ada di baris ZC min CJ-nya. Di situ angka positif terbesarnya yaitu angka 3, sehingga kolom kuncinya di kolom X3. Lalu untuk menentukan baris kunci, kita melakukan pembagian dengan kolom kunci dibagi dengan angka di RAS, yaitu 8 dibagi 1 sama dengan 8, min 6 dibagi min 2 sama dengan 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Setelah itu kita melihat angka positif terkecil yaitu angka 3 pada baris X5 sehingga baris kuncinya berada di baris X5. Lalu untuk menentukan angka di baris kunci kita membagi dengan angka yang berpotongan oleh kolom kunci dan baris kunci yaitu minus 2 sehingga minus 1 dibagi minus 2, minus 3 dibagi minus 2, minus 2 dibagi minus 2, 0 dibagi minus 2, 1 dibagi minus 2, 0 dibagi minus 2, dan minus 6 dibagi minus 2. Selanjutnya penyelesaiannya kita menggunakan cara 2. Untuk baris ZC min CJ-nya, di situ baris pertama yaitu angka yang ada di baris ZC min CJ, lalu baris kedua angka dari baris kunci tersebut. Untuk angka 3 yaitu angka kolom kunci yang berada di baris ZC min CJ-nya. Sehingga penyelesaiannya minus 2 dikurangi min 3 dikali 1/2 sama dengan min 7/2 sampai dengan 0 dikurangi 3 dikali 3 sama dengan minus 9. Selanjutnya baris 1, di mana
angka yang berada di baris pertama, yaitu angka yang ada di baris ke-1. Lalu angka yang ada di baris kedua merupakan angka baris kunci tersebut. Lalu untuk angka 1, yaitu angka yang terkena kolom kunci pada baris 1. Sehingga penyelesaiannya 2 dikurangi 1 dikali 1/2 sama dengan 3/2 sampai dengan 8 dikurangi 1 dikali 3 sama dengan 5. Selanjutnya penyelesaian baris 3 di mana angka yang berada di baris pertama merupakan angka yang ada di baris ketiga, lalu angka pada baris kedua adalah angka baris kunci tersebut. Untuk angka 3 merupakan angka yang terkena kolom kunci. Sehingga penyelesaiannya 1 dikurangi 3 dikali 1/2 sama dengan minus 1/2 sampai dengan 12 dikurangi 3 dikali 3 sama dengan 3. Setelah melewati step 1, kita lanjut ke step 2. Setelah itu, kita memilih kolom kunci. Kolom yang memiliki nilai positif terbesarlah yang terpilih, yaitu pada kolom X5 yang bernilai 3/2. Kemudian dilanjut dengan memilih baris kunci. RHS dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci, yaitu X5, sehingga didapatkan 5 dibagi 1/2 sama dengan 10, 3 dibagi min 1/2 hasilnya min 6, dan 3 dibagi 3/2 hasilnya 2. Maka dari itu, pada pemilihan baris, kita memilih nilai dengan positif terkecil, yaitu X6, yang nilainya adalah 2. Kemudian, untuk menghitung baris kunci, yaitu dengan cara membagi baris kunci dengan angka yang terkena perpotongan baris kunci dengan kolom kunci, yaitu 3/2. Jadi, perhitungannya min 1/2 dibagi 3/2, min 7/2 dibagi 3/2, 0 dibagi 3/2, 0 dibagi 3/2, 3/2 dibagi 3/2, 1 dibagi 3/2, 3 dibagi 3/2. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan di mana menggunakan cara kedua pada perhitungan ZJ min CJ. Angka pada baris pertama adalah angka pada baris ZJ kurangi CJ itu sendiri. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian, angka 3/2 adalah angka dari baris ZJ kurangi CJ yang terkena kolom kunci, yaitu perhitungannya min 7/2 dikurangi 3/2 dikali min 1/3 hasilnya min 3. Sampai dengan min 9 dikurangi 3/2 dikali 2 hasilnya min 12. Selanjutnya, untuk baris 1, angka pada baris pertama adalah angka pada baris pertama atau baris 1. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian, angka 1/2 adalah angka dari baris 1 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya 3/2 dikurangi 1/2 dikali min 1/3 hasilnya 5/3. Sampai dengan 5 dikurangi 1/2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian dilanjut dengan baris 2. Angka pada baris pertama adalah angka pada baris 2. Pada baris kedua merupakan angka pada baris kunci. Kemudian, angka min 1/2 adalah angka dari baris 2 yang terkena kolom kunci. Sehingga perhitungannya 1/2 dikurangi min 1/2
dikali min 1/3, yang hasilnya 1/3. Sampai dengan 3 dikurangi min 1/2 dikali 2, hasilnya 4. Nah, untuk langkah penyelesaian selanjutnya merupakan hasil dari perhitungan sebelumnya. Hasil perhitungan sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel pada step 3. Sehingga bisa dilihat di baris ZC min CC tidak ada angka positif atau semua angka sudah negatif. Maka dapat diartikan bahwa nilai telah optimal sehingga didapatkan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 12. Lalu untuk selanjutnya yaitu uji fungsi tujuan. Z sama dengan 2x1 dikurangi x2 dikurangi 3x3 sama dengan 2 dikali 0 dikurangi 0 dikurangi 3 kali 4 sama dengan negatif 12. Z negatif 12 sama dengan RHS negatif 12, sehingga nilai RHS-nya terbukti sama. Selanjutnya, uji batasan-batasan. Untuk batasan yang pertama, 2x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 8. 2 dikali 0 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 4. Di mana angka 4 ini lebih kecil sama dengan 8. Sehingga batasan yang pertama ini terbukti sesuai dengan syarat batasan. Lalu untuk batasan yang kedua, X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 lebih besar sama dengan 6. 0 ditambah 3 kali 0 ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. Di mana angka 8 ini lebih besar sama dengan 6, sehingga batasan untuk yang kedua terbukti sesuai dengan syarat batasan. Lalu untuk batasan yang ketiga, X1 ditambah X2 ditambah 3X3 lebih kecil sama dengan 12. 0 ditambah 0 ditambah 3 kali 4 sama dengan 12. Mana angka 12 ini lebih kecil sama dengan 12. Sehingga untuk batasan yang ketiga ini terbukti sesuai dengan syarat batasan. Nah, untuk kesimpulan, keputusan optimal adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 12. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.